maju maju aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Elis Hariningsih. Saya guru PAI di SMK Alur Bergekusumah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi video praktek uji kinerja nomor ujian 2025400997 dengan tema Su'abul Iman di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran differentiation based learning atau DBL. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabarnya hari ini? Hati, pikiranku. Akan dipimpin oleh KM kita. Asep, silahkan untuk memimpin doa. Nah, semuanya sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa Ibu akan mengabsen dulu ya. Nah, yang Ibu panggil namanya, coba sebutkan kebaikan apa yang kalian sudah lakukan di hari ini ya. Anissa? Hadir Ibu, kebaikan hari ini yang sudah saya lakukan adalah membantu Mama mencuci piring. Oke, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Kayla. Silahkan Kayla. Berdiri semua. Hiduplah Indonesia Raya-ku dua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ya, sebelum memulai ke pembelajarannya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis makna Su'abul Iman. Kedua, peserta didik mampu mempresentasikan makna Su'abul Iman. Yang ketiga, peserta didik mampu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan beberapa cabang iman dalam kehidupan. Oke, sebelum ke pembelajarannya, coba Ibu mau tanya dulu, iman itu apa ya? Siapa yang mau jawab? Aku. Oke, silahkan. Lupita dulu ya. Ya, Lupita, iman itu apa? Iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Oke. Kalau Okta, gimana Okta? Iman adalah keyakinan yang tidak hanya berhenti di hati, tetapi juga tercermin dalam ucapan serta perbuatan nyata. Oke, iman itu adalah keyakinan katanya ya. Iman itu keyakinan atau kepercayaan. Keyakinan atau kepercayaan kepada siapa? Nah, akan kita bahas hari ini ya. Nah, oke. Di sini sebelum ke materi intinya dulu ya. Di sini, oh ya, sebelum ke materi inti, coba Ibu mau tanya dulu. Tadi kan iman itu diartikan kepercayaan dan keyakinan kepada siapa? Nah, nanti kita akan bahas ya di dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, coba Ibu mau tanya, rukun iman itu ada berapa ya? Coba yang pertama iman kepada siapa? Kepada Allah. Kedua iman kepada siapa? Kepada mereka. Ya, ketiga iman kepada kitab dulu. Iman kepada kitab. Terus keempat iman kepada Rasul.
Kelima, iman kepada Hari akhir. hari akhir. Hari akhir ya, dengan kode-kode itu yang keenam. Iman kepada siapa? Oke, nah itu ya. Nah, sebelum ke pembahasan su'abul imannya, apa hubungan antara rukun iman dan su'abul iman? Di sini ya, iman kepada Allah. Kita sebagai seorang muslim ya, anak-anak, tentunya ketika mengimani Allah itu harus 100%, harus total ya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun, tidak boleh ada kecacatan. Pokoknya mah harus murni gitu ya ketika iman kepada Allah. Nah, Allah itu kan sifatnya gaib, tidak terlihat, betul tidak? Betul. Nah, bagaimana cara kita sebagai seorang muslim ya mengimani Allah yang sifatnya gaib? Coba ada yang tahu tidak? Bagaimana cara mengimani Allah yang tidak terlihat? Ada yang mau menjawab? Adanya gunung, laut, Oke, adanya ciptaan. Oke, coba ibu tanya ya satu-satu ya. Kalau ciptaan Allah itu apa saja? Tika, ciptaan yang Allah ciptakan apa saja? Manusia ya, terus langit. Oke, yang keras apa namanya? Hewan. Terus, oke. Nah, kita langsung lanjut ke poin inti, yaitu tentang peta konsep dulu ya. Nah, peta konsep dalam bab ini yang akan kita bahas itu adalah peran su'abul iman dalam menata kehidupan. Di sini ada yang akan kita bahas ya, pengertian dan dalil su'abul iman, lalu nanti macam-macam su'abul iman, manfaat mempelajari su'abul iman, dan pembiasaan sikap. Jadi dalam bab su'abul iman ini kita akan ada 4 pertemuan ya. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, sama pertemuan 4 ya. Terus selanjutnya, nah ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pengertian su'abul iman, dalil su'abul iman, nilai-nilai pendidikan dalam su'abul iman. Nah ini pengertian su'abul iman ya. Simak baik-baik ya. Su'abul iman artinya cabang-cabang iman. Su'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah, dan akhlak. Ternyata anak-anak ya, yang namanya iman itu mempunyai cabang. Nah, apa saja? Nah, nanti kalau yang tentang cabang-cabang mah itu pembahasannya di pertemuan minggu depan ya, tidak hari ini. Kita fokusnya hari ini mah mengartikan dulu pengertian su'abul iman ya. Nah, jadi iman itu memiliki cabang. Kenapa kita harus mempelajari ini semua? Supaya lebih memantapkan keimanan kita dan lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah ya. Nah, di sini dalil tentang su'abul iman, siapa yang mau baca? Lupita, coba Lupita dibaca. Terlihat jelas nggak? Terlihat jelas Ibu. Iya, silahkan dibaca Arabnya. Coba bareng-bareng sama Ibu, kalian ikutin ya. Coba. An Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al imanu bid'un wa sab'una. Au bid'un wa sittuna. Su'batan fa'abdoluha. Qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatotu ada anit toriki wal haya'u su'batun minal iman. Rawahul hakimu. Oke, siapa yang mau baca Kay? Baca artinya Kay. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu an. berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang, dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Lalu adalah bagian dari iman. Oke, hadis riwayat. Oke, nah ternyata
ternyata anak-anak yang namanya iman itu memiliki berapa cabang? 73 sampai 79. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai su'abul imannya, dan minggu depan mengenai cabang-cabangnya ya. Nah, ternyata efek dari keimanan itu sendiri lahirlah. Nah, ini ya perbuatan-perbuatan yang Allah sukai. Nah, nilai pendidikan dalam su'abul iman, nilai yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya. Yang pertama, mengimani Allah. Ketika kita sudah mengimani, sudah proses keimanan yang benar, maka kita akan mengimani Allah dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mengimani tadi Nabi dan Rasul. Ketika kita sudah mengimani Allah, otomatis kita juga mengimani Nabi dan Rasul. Karena karena apa? Nabi dan Rasul adalah ini ya diskusi ya. Nah, sebelum ke diskusi, coba ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi hari ini? Siapa dulu? Mau Risi dulu? Mau Gio dulu? Gio dulu. Sok Gio, coba. Bu, bagaimana cara kita mempertahankan keimanan kita agar tetap istiqomah? Istiqomah dalam kebaikan ya. Oke, kalau Risi? Kalau itu sebagian dari iman ya. Ya. Tapi kenapa banyak orang Islam ketika bermaksiat itu tidak ada rasa malu? Oke, ya anak-anak tadi ya. Pertanyaan teman-teman kalian terdengar dengan baik? Oke. Jadi katanya bagaimana cara mempertahankan keistiqomahan kita supaya tetap berbuat baik gitu ya. Terus tadi malu itu sebagian iman. Kenapa orang-orang tuh sekarang pada tidak malu untuk bermaksiat, mengumbar aurat, pacaran, ya, zina, judi, mabuk. Wih, asalnya teh aku mau abi we gitu ya, aku mau saya we, nah gitu ya, individualis banget lah gitu ya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama tadi mungkin karena kurang pemahaman Islamnya gitu ya. Jadi bagaimana cara supaya kita bisa mempertahankan iman ini gitu ya. Yang namanya manusia anak-anak, imannya itu naik turun ya. Tidak ada yang stabil, tidak ada level ustadz pun, level kiai pun, karena manusia biasa ya. Kembali lagi pada tadi, kodrat manusia biasa yang tidak lepas dari yang namanya salah. Tapi tidak dikambing hitamkan. Oh iya, kenapa kamu bermaksiat? Dah kan manusia itu tempat salah dan hilaf. Ya enggak gitu juga, kelas gitu ya. Nah, enggak gitu juga. Jadi maksudnya ketika kita mau mempertahankan iman kita tetap lurus, itu harus ada upaya. Jangan sampai, kenapa Mei kamu misalnya ininya nujubillah ya bermaksiat ya, manusia itu imannya naik turun ya Bu. Jadi ya wajar lah saya seperti ini, nggak gitu juga. Yang namanya lurus itu harus diupayakan. Berarti kalau misalnya kalian tetap seperti itu, keimanan kalian tidak diupayakan untuk bisa lurus terus. Nah, supaya bisa lurus terus, bagaimana? Satu, tetap mengkaji Islam. Karena dengan kita mengkaji Islam, kita selalu diingatkan bahwa ini betul, ini harus ditinggalkan. Gitu ya. Karena dengan ilmu itu akan mendorong kita menjalankan ketakwaan kepada Allah. Itu yang pertama ya. Jadi jangan tinggalkan yang namanya mengkaji Islam. Karena kewajiban gitu ya bagi seorang muslim. Oke, kedua, cari circle yang baik. Ya. Oh ibu, jadi kita gak boleh cari circle yang buruk, bukan gitu juga gitu ya. Kalau kita misalnya punya teman yang bisa dibilang bukan buruk atau ya, belum soleh lah ya, belum soleh. Nah, jangan sampai kita yang terkontaminasi oleh mereka, tapi kita yang mengkontaminasi mereka pada kebaikan gitu ya. Nah, kalau misalnya posisi teman kalian belum soleh, kalau udah soleh itu masya Allah berarti kan. Kalau teman soleh mah gini, Anissa kita sholat ya, masya Allah, ayo. Tapi kalau orang teman kita yang belum soleh, Kayla sholat, ya ampun nih bakal angin dordar gerang. Ya, sekarang kita lanjut ke diskusi karena sudah terbagi kelompok seperti yang sudah minggu kemarin kita bagikan. Hari ini Ibu akan bagikan ininya ya, LKPD-nya. Coba, sedap. Ini untuk kelompok 3. Ini kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 ya, silahkan untuk ditulis. Nah, untuk kelompok 1 instruksinya adalah silahkan titik poin materi hari ini ditulis, nanti dipresentasikan ya. Oke, silahkan untuk mengerjakan.
Nah, untuk yang kelompok 2, karena tugasnya itu menyimak materi hari ini, ya, silakan untuk menyimak ke depan. Dan kelompok 3 yaitu membuat pohon keimanan yang berefek pada perilaku. Dan orang kafir Boleh. akan Silakan. di neraka. Ke-10, mencintai Allah. Ke-11, mencintai dan membenci karena Allah. Ke-12, mencintai Rasulullah dan yang memuliakannya. Ke-13, ikhlas, tidak ria dan menjauhi sifat munafik. Ada yang mau ditanyakan kelompok 3? Oke, udah ini ya. Udah nanti siap langsung presentasi. Oke. Takut kepada Allah. Ke-16, selalu mengharapkan rahmat Allah. Ada yang mau ditanyakan? Kan lagi menyimak ya. Sok, selamat nikmat. Ke-18, hikmah. 19, menunaikan amanah. Ke-20, Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ke-21, tawadu dan menghormati. Masih mengerjakan? Oke, sok. Ke-22, kasih sayang termasuk mencintai anak-anak kecil. Ke-23, ridha dengan takdir Allah. Ke-24, tawakal. Ke-25, meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Ke-26, tidak dengki dan iri hati. Supaya setengah ganggu ke pas video. Dah, sok. Silakan untuk kelompok pertama akan mempresentasikan poin-poin materi hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Kela Madini. Nama saya Giona. Nama saya Rima. Nama saya Nazma. Nama saya Yuda. Nama saya Asep. Alhamdulillah ya, untuk diskusi kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut ke refleksi. Sebelum ke refleksi, Ibu mau tanya dulu mengenai materi hari ini. Coba siapa yang mau jawab ya? Apa itu su'abul iman? Saya Bu. Syu'abul iman merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui dirinya beriman. Oke, ya kita langsung ke refleksi ya. Ini silahkan diisi per orang. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya, ke depan. Kumpulkan ke depan. Ya. Rima. Sebelum ke penutup, Ibu mau minta ada yang menyimpulkan pembahasan kita hari ini. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Anissa silahkan berdiri untuk menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang Materi hari ini ya tadi ya, bahwa iman itu penting ya bagi kita sebagai seorang muslim, karena iman akan memberikan arah tujuan pada kita. Diibaratkan kalian mau ke suatu tempat tapi kalian tidak punya arah, bagaimana rasanya? Untuk penutup, supaya menambah keberkahan dan kebaikan pembelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Asep. Silahkan semuanya duduk yang rapi untuk berdoa. Silahkan Asep untuk memimpin doanya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa